Menurut Muhammad Quraisyihab, takwa ialah menghindar. Orang bertakwa adalah orang yang menghindar. Dalam konteks surat Al-Baqarah ayat 2, takwa mencakup 3 penghindaran. Pertama, menghindar dari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah. Kedua, berusaha melaksanakan perintah Allah sepenuh kemampuan dan kekuatan. Dan menghindari larangannya. Ketiga, menghindar dari segala aktivitas yang menjauhkan pikiran dari Allah. Takwa bukan satu tingkat dari ketaatan kepada Allah, melainkan penamaan bagi setiap aktivitas orang yang beriman dan mengamalkan amal saleh. Seseorang yang mencapai puncak ketaatan adalah orang yang bertakwa, tetapi orang yang belum mencapai puncaknya pun dapat dinamakan orang yang bertakwa. Allah berfirman tentang takwa sebagai berikut: "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk pada mereka dan memperkuat ketakwaan mereka. Muhammad 17. Lafal atahum taqwahum dalam ayat tersebut artinya balasan ketakwaan mereka. Allah menganugerahkan ketakwaan mereka. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya, Al-Quran, kecuali jika Allah menghendaki. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampunan. Al-Mudassir 56. Huwa ahlut taqwa artinya dialah Allah yang layak ditakuti, diwaspadai, dihindari siksanya, dan yang berhak diperlakukan dengan sesuatu yang menyebabkan seseorang memperoleh ampunannya. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana 'alaikum hakima. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah mengetahui, Maha Bijaksana. Al-Ahzab 1. Diriwayatkan oleh Juwaibir dari Ad-Dahhak yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Mekah, di antaranya Al-Walid bin Al-Mughirah dan Syaibah bin Rabi'ah, mengajak Nabi Muhammad untuk meninggalkan dakwahnya dengan perjanjian setengah harta benda mereka akan diberikan. Sementara itu kaum munafik dan Yahudi Manidah menakut-nakuti Rasulullah dengan ancaman akan membunuhnya jika tidak meninggalkan dakwahnya. Maka turunlah ayat itu. Ittaqillah dalam ayat tersebut berarti tetaplah bertakwa kepada Allah dan senantiasalah dalam ketakwaan kepadanya. At-taqiyyu sama dengan al-muttaqi, orang yang bertakwa. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia berkata, aku berlindung kepada yang maha pemurah dari kau. Jangan dekati aku jika kau orang yang takut kepada Allah. Maryam 18. Anak kalimat jangan dekati aku jika engkau orang yang takut kepada Allah mengandung arti aku berlindung kepada Allah. Jika engkau orang yang bertakwa, tentu engkau akan insaf dengan perlindunganku kepada Allah darimu. Menurut Al-Asfahani, kata takwa terbentuk dari akar kata
waqayaqi wiqayah, yang artinya menjaga sesuatu dari apa yang menyakiti, melukai, mencederai, dan membahayakannya. Takwa berarti menjadikan diri terpelihara dari apa yang ditakuti. Takut kadang disebut takwa, menjaga diri dari dosa. Hal itu dilakukan dengan meninggalkan larangan. Itu menjadi sempurna dengan meninggalkan beberapa perkara yang dibolehkan. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Barang siapa singgah, tinggal, berdiam di sekitar batas, besar kemungkinan ia melintasinya. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tiada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-A'raf 35. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Al-Bazzar yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah berdiri di hadapan mayat Hamzah yang syahid dan anggota badannya dirusak, beliau bersabda, "Aku akan membunuh 70 orang dari mereka sebagai balasan atas perlakuan mereka terhadap dirimu." Maka turunlah Jibril menyampaikan wahyu. Akhir surat An-Nahl ayat 126-128. Firman-firman Allah berikut menjelaskan tentang dinamika peristiwa takwa. Wattaqu yauman la turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kamu ketika suatu hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian kepada masing-masing pribadi dibayarkan apa yang mereka kerjakan dan mereka tidak akan dianiaya. Al-Baqarah 281. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah akan selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa 41. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. An-Nur ayat 52. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran 102.
Diriwayatkan oleh Al-Faryabi dari Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwa ketika kaum Aus dan Khazraj duduk-duduk, berceritalah mereka tentang permusuhannya di zaman jahiliyah, sehingga bangkitlah amarah kedua kaum tersebut. Masing-masing bangkit memegang senjatanya, saling berhadapan, maka turunlah surah Ali Imran 101 sampai 103. Afaman yattaqi biwajhihi su'al adzabi yaumal qiyamah wa qila lidzalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Az-Zumar 28. Ayat ini mengandung peringatan tentang pedihnya apa yang mereka terima, apa yang paling patut mereka pelihara dari siksa pada hari kiamat adalah wajah mereka. Kata lain yang berdekatan dengan lafal takwa ialah khauf dan khasyah. Khauf dari akar kata khafa ya khafu khauf, artinya takut, getar, khawatir, cemas, dan waspada. Lawan kata amina yang berarti aman, tenang. Khasyah dari akar kata khasya yakhsha khasyah, artinya takut dan mewaspadainya. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, Ibrahim Unais dan kawan-kawan menulis at-taqwa al-khasyah wal khauf. Lafal takwa dalam Al-Quran memiliki beberapa objek, yakni Tuhan Allah, api neraka, cobaan dunia, dan kiamat. Hal ini tertera dalam ayat-ayat berikut. Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 194. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah bahwa pada bulan Zulqaidah Nabi Muhammad dengan para sahabat beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan umrah dengan membawa kurban. Setibanya di Hudaybiyah, mereka dicegat oleh kaum musyrikin. Kemudian dibuatlah perjanjian yang isinya antara lain agar kaum muslimin menunaikan umrah pada tahun berikutnya. Maka pada tahun berikutnya berangkatlah Nabi beserta para sahabat ke Mekah dan tinggal di sana selama 3 malam. Kaum musyrikin bangga dapat menggagalkan maksud Nabi untuk umrah pada tahun yang lalu. Ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Jika kamu tidak